Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Sabetsila dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, atau bisa disebut UIN Gusdur. Siapa sih yang nggak tahu UIN Gusdur ya? Oke, saya adalah peserta dari PKDP 2024 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang moderasi beragama dan tantangan isu terkini. Fokusnya pada pendekatan bijak untuk memperkuat kebersamaan. Kita simak yuk. Nah, apa sih moderasi beragama itu? Nah, moderasi beragama itu merupakan jalan tengah ya, cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Dan orang yang menjadi pelakunya disebut adalah moderat. Nah, di sini disebutkan tidak ekstrim. Lalu, benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Iya, benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebihan, jatuhnya pun menjadi buruk. Contoh nih ya, contoh sifat dermawan. Kayak saya nih ya, dermawan. Sifat ini sudah bisa dipastikan baik ya, setuju semuanya kalau dermawan itu baik. Karena sifat dermawan ini berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi jika seseorang melakukan kedermawanan secara berlebihan, maka jatuhnya keborosan. Nah, kalau sudah begitu, bahkan ya, kebaikan yang biasanya itu diapresiasi pun akan menjadi buruk. Itu ya contoh dari ekstrim. Mengapa ekstrim itu buruk? Kemudian tujuan moderasi beragama. Yang pertama adalah menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kebersamaan di tengah keragaman. Apalagi kita hidup di Indonesia ya, banyak suku, banyak bahasa, banyak agama. Nah, itu semua kalau tidak direkatkan dengan lem yang namanya moderasi beragama, maka stabilitas sosial itu akan pecah. Tidak kuat lagi. Jadi tujuan moderasi beragama, kalau berdasarkan yang nomor 1 adalah menjadi lem. Lem memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman Indonesia ini. Kalau dibandingkan negara lain, di mana mereka cenderung homogen, negara kita termasuk negara dengan heterogenitas yang tinggi, dan itu bagus. Kita bisa menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita bisa damai. Tidak ada konflik agama di sini, tidak ada konflik suku ataupun budaya. Itu karena adanya moderasi beragama. Kemudian yang kedua, menjadikan konflik dan ketegangan yang dapat menghindari konflik dan ketegangan yang dapat merusak tatanan sosial. Nah, banyak sekali ya kita temui rusaknya tatanan sosial itu karena adanya ketegangan di antara masyarakat. Misal, antara agama A dengan agama B yang saling tidak toleran satu sama lain. Nah, solusinya apa? Ya moderasi beragama itu bisa dengan saling duduk bersama, menjelaskan komunikasi yang detail sehingga konflik itu bisa ditengahi dengan konsep moderasi beragama. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah mempromosikan hak kebebasan beragama di tengah perubahan sosial yang pesat. Jadi, jangan disalahartikan ya, tujuan moderasi beragama itu bukan liberalisme. Walaupun di sini ada pernyataan mempromosikan hak kebebasan beragama, bukan berarti kita menjunjung tinggi liberalisme. Kita tetap memiliki prinsip-prinsip fundamental dalam memegang agama kita masing-masing. Kemudian saya akan membahas 3 isu terkini terkait dengan moderasi beragama. Isu terkini yang pertama adalah polarisasi pada pemilu dan isu agama. Oke, seperti yang kita ketahui ya, pemilu 2024 dan pengaruhnya terhadap agama. Oke, fenomena yang bisa kita lihat beberapa bulan yang lalu ya, pemilu ini seringkali menimbulkan polarisasi atau pengkutupan antara grup satu dengan grup yang lainnya, antara tim ses satu dengan tim ses yang lainnya, yang mengkaitkan identitas agama untuk mendapatkan dukungan politik. Contoh, misal saya adalah calon presiden nomor 1. Jangan, saya nomor 11 misalnya. Apabila Bapak Ibu memilih saya, maka akan masuk surga. Nah, itulah fenomena yang sering kita temui ya, di mana pemilu seringkali menimbulkan polarisasi karena para pelakunya mengaitkan identitas agama yang tidak sesuai dengan proporsinya. Dampaknya gimana? Ya perpecahan di kalangan masyarakat. Yang menjadi korban adalah masyarakat ya, di mana agama digunakan sebagai alat untuk mempolarisasi kepentingan-kepentingan elit politik. Nah, sebagai masyarakat kita harus cerdas, dan sebagai akademisi kita harus mencerdaskan masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama untuk
menghalau polarisasi pada pemilu dan isu agama. Jadi solusi moderasinya gimana? Ya kita harus mengedepankan moderasi beragama untuk mendorong komunikasi yang lebih damai, mencegah agama dijadikan alat politik, pecah belah, dan mengajarkan kepada rakyat, pada masyarakat luas, bahwa dalam memilih itu fokus pada kapasitas dan visi misi calon, daripada hanya janji-janji utopis yang berhubungan dengan agama, seperti masuk surga lah, kemudian dapat pahala 1000 bebek kah, gitu ya. Nah, ini juga tidak kalah penting. Pertanyaan yang sering muncul di kalangan akademisi ataupun rakyat luas ya, masyarakat luas. Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Ingat ya, moderasi beragama dengan moderasi agama itu berbeda. Karena apa? Agama itu tidak perlu dimoderasi. Karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Jadi, bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas. Tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Ya, jadi sangat jelas garis perbedaannya. Nah, langkah-langkah untuk mewujudkan moderasi beragama di kalangan masyarakat gimana sih? Yang pertama adalah pendidikan toleransi, di mana dalam pendidikan itu harusnya selalu mengintegrasikan antara pendidikan toleransi dengan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan, baik dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Hendaknya toleransi itu selalu masuk dalam kurikulum, menjadi bagian dari kurikulum yang tidak terpisahkan. Itu masuk ke sistem ya berarti. Kemudian kampanye anti polarisasi. Program edukasi masyarakat tentang bahaya polarisasi dan pentingnya menghargai perbedaan. Kampanye ini bisa dengan membuat video seperti saya, membuat flyer, kemudian membuat konten-konten yang mengedukasi masyarakat tentang anti polarisasi. Kemudian peran pemerintah dan tokoh agama. Kerjasama antara pemerintah, tokoh agama, dan media untuk menyebarkan pesan damai dan toleran dalam konteks isu terkini. Apalagi kita di era sosial media yang sangat banyak jenisnya, maka salah satu cara yang efektif untuk mendakwahkan moderasi beragama adalah melalui media sosial. Jadi peran pemerintah dan tokoh agama diharapkan mereka saling berkolaborasi, berkesinambungan untuk mendidik masyarakat kita agar paham tentang moderasi beragama. Untuk menutup dan kesimpulan, jadi bisa dikatakan ya bahwa moderasi beragama diperlukan sebagai respon terhadap isu-isu spesifik yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia, seperti polarisasi politik, konflik di institusi pendidikan, sentimen di media sosial, dan banyak lagi ya. Kemudian tantangannya, perlunya upaya yang sustainability-nya tinggi ya untuk menghadapi beberapa tantangan yang saya sebutkan tadi. Contoh itu tadi hanya contoh ya. Kemudian ajakan. Pentingnya peran individu dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan serta kontribusi dalam menjaga kerukunan di masyarakat. Semoga bermanfaat, semoga selalu bersatu Indonesia kita, tidak pernah ada lagi masalah perpecahan antar agama, suku, ras, dan salah satu solusinya adalah dengan memahami secara real apa itu moderasi beragama. Terima kasih, saya Rizka Sabitsila, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.